Halo, perkenalkan nama saya Erjo Syamanalu, NIM A1C222078, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan landasan filosofis pendidikan realisme. Landasan filosofis pendidikan realisme. Realisme merupakan aliran filsafat yang luas dan bervariasi, meliputi materialisme, juga pandangan yang mendekati idealisme. Menurut Titus, antara lain mengidentifikasi 3 jenis realisme, yaitu realisme mekanis, realisme objektif, dan realisme pluralistik. Uraian di bawah ini hanya akan menyajikan ide-ide umum filsuf realisme sebagaimana telah diuraikan oleh Callahan dan Clark dalam karyanya Foundation of Education. Yang pertama, metafisika atau dibilang hakikat realitas. Menurut para filsuf, realisme bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial, dan material yang hadir dengan sendirinya. Realitas hakikatnya bersifat objektif, artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak tergantung atau tidak bersandar kepada pikiran, jiwa, spirit, atau roh. Hakikat manusia adalah bagian dari alam, dan ia muncul di alam sebagai hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam. Karena di alam semesta terdapat hukum alam yang mengatur dan mengorganisasikannya. Makanya, untuk tetap survive dan bahagia, tugas dan tujuan manusia adalah menyesuaikan diri terhadap hukum-hukum alam, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Yang kedua, epistemologi atau hakikat pengetahuan. Menurut John Locke, mengibaratkan pikiran atau jiwa manusia sebagai tabula rasa, meja lilin atau kertas putih yang belum ditulisi. Pengetahuan diperoleh manusia bersumber dari pengalaman indera manusia, dapat menggunakan pengetahuannya dalam berpikir untuk menemukan objek serta hubungan-hubungannya yang tidak ia persepsi, menurut Callahan dan Clark. Para filsuf realisme menganut prinsip independensi yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia tentang realitas tidak dapat membuat substansi atau esensi realitas. Karena realitas bersifat material dan nyata, maka kebenaran pengetahuan diuji dalam kesesuaiannya dengan fakta di dalam dunia material atau pengalaman saja. Teori uji kebenaran ini dikenal sebagai teori korespondensi. Atas dasar prinsip independensi dan teori korespondensi, maka pengetahuan mungkin saja berubah. Apa yang dulu dinyatakan benar mungkin saat ini dinyatakan salah, atau mungkin pula sebaliknya, sesuai dengan hasil pengalaman empiris yang didapat. Sebab itu, epistemologi demikian dikenal pula sebagai empirisme atau objektivisme. Yang ketiga, aksiologi atau hakikat nilai. Karena manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum-hukum alam. Demikian pula masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Edward J. Power bahwa tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan pada tingkat yang lebih rendah diuji melalui konvensi atau kebiasaan dan adat istiadat di dalam masyarakat. Implikasi terhadap pendidikan, terutama tujuan pendidikan yang pada dasarnya bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Edward J. Power menyimpulkan
Pandangan para filsuf realisme bahwa tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kurikulum pendidikan sebaiknya meliputi 1. Sains atau IPA dan matematika, 2. Ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial, 3. Nilai-nilai. Para filsuf realisme percaya bahwa kurikulum yang baik dan di organisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran hendaknya diorganisasi menurut prinsip-prinsip psikologis tentang belajar. Mengajarkan materi pelajaran hendaknya dimulai dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks. Karena masyarakat dan alam mempunyai peranan menentukan bagaimana seharusnya individu hidup untuk menyesuaikan dirinya dengannya. Maka kurikulum direncanakan dan diorganisasikan oleh guru atau orang dewasa. Pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf realisme yang merupakan penganut behaviorisme. Menurut Edward J. Powell, metode mengajar yang disarankan para filsuf realisme bersifat otoriter. Guru mewajibkan para siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Peranan guru adalah pengelola kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru adalah penentu materi pelajaran. Guru juga harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Dengan demikian, guru harus berperan sebagai penguasa pengetahuan, menguasai keterampilan teknik-teknik mengajar, dengan kewenangan membentuk prestasi siswa. Adapun siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan berdisiplin. Sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk berbagai tingkat keutamaan, menurut Edward J. Powell. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.